Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enis Aulaila. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang konsep dasar TIK dan sumber belajar PAI. Di mana di sini saya akan membahas tentang pengertian TIK, konsep TIK dalam pembelajaran PAI, terus pengertian sumber belajar, jenis-jenis sumber belajar PAI, dan manfaat TIK dalam pembelajaran PAI. Nah, yang pertama di sini tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disingkat dengan TIK. Nah, TIK di sini merupakan seperangkat teknologi yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi melalui berbagai media elektronik. Nah, dalam konteks pendidikan, TIK di sini dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendukung proses pembelajaran, baik dari penyampaian materi, pengolahan informasi, maupun interaksi antara guru dan peserta didik. Nah, penggunaan TIK di sini memungkinkan proses belajar itu menjadi lebih menarik, terus interaktif, dan mudah diakses. Selain dalam konteks pendidikan, pada era digital saat ini, TIK di sini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem pendidikan modern yang dapat mendukung pengembangan keterampilan abad 21 seperti literasi digital, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan yang lainnya. Nah, selain itu, TIK di sini mempunyai konsep dalam pembelajaran PAI. Nah, konsep yang pertama itu adalah sebagai media pembelajaran digital. Nah, yang kedua itu sebagai platform pembelajaran daring. Nah, yang ketiga itu ada aplikasi keislaman. Yang keempat itu sebagai sumber belajar online. Nah, selain itu, TIK di sini mempunyai 3 komponen, yaitu yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware, yang dimana itu contohnya itu seperti komputer, laptop, proyektor, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada perangkat lunak atau software. Nah, contohnya itu seperti aplikasi pembelajaran, presentasi, internet, dan masih banyak lainnya juga. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada jaringan komunikasi. Nah, contohnya itu misalnya seperti internet, terus wifi, terus platform digital, dan yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian sumber belajar, di mana sumber belajar di sini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai dalam proses pembelajaran. Sumber belajar di sini tidak hanya terbatas pada buku teks, tetapi juga mencakup berbagai media, lingkungan, terus manusia maupun teknologi yang dapat membantu proses belajar. Nah, dalam pembelajaran PAI, sumber belajar itu sangat penting. Nah, karena materi yang dipelajari tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan karakter. Nah, selain itu juga berkaitan dengan sikap religius dan pengalaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sumber belajar di sini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama itu adalah sumber belajar utama seperti Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua yaitu sumber belajar pendukung. Nah,
contohnya itu seperti kitab keislaman, modul pembelajaran, artikel, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada sumber belajar berbasis teknologi. Contohnya itu seperti e-book keislaman, terus website pendidikan Islam, aplikasi Al-Quran digital, atau platform pembelajaran online dan lain sebagainya juga. Nah, di sini juga ada beberapa manfaat dari teknologi informasi dalam pembelajaran PAI. Yang pertama itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran oleh peserta didik. Nah, yang kedua itu dapat mempermudah akses informasi. Yang ketiga itu itu akan meningkatkan motivasi belajar. Nah, yang keempat akan mendukung pembelajaran mandiri. Terus yang selanjutnya itu ada memperluas wawasan keislaman, dan yang terakhir itu dapat meningkatkan interaksi pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya teknologi informasi dan komunikasi di sini sangat berperan penting dalam dunia pendidikan. Nah, teknologi informasi dan komunikasi di sini atau yang bisa disebut dengan TIK itu dapat membantu juga dalam pembelajaran PAI menjadi lebih menarik. Nah, sehingga sumber belajar PAI di sini tidak hanya buku, tetapi juga media digital dan teknologi. Mungkin cuma itu yang dapat saya paparkan mengenai konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi dan juga sumber belajar PAI. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.